Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat, bisa mendapatkan berkah di bulan suci Ramadan ini. Dan yang pastinya selalu semangat untuk menuntut ilmu, tetap stay at home dan lakukan kegiatan-kegiatan positif di dalam rumah. Oke, ini tema yang sangat luar biasa mengenai skills. Apa aja sih skill-skill yang sangat penting di saat era ini? Bukan era corona, maksudnya era globalisasi dan era digitalisasi pada saat ini. Saya akan bongkar itu semua buat teman-teman yang ada di sini. Sebelum itu saya akan kenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hafiz Al-Furqan. Biasanya kalau di sosial media itu dipanggil Dagu Coklat ya. Alasannya karena nanti aja kita bahas, karena itu nggak terlalu penting. Kita akan bahas mengenai skill terlebih dahulu, teman-teman. Banyak sekali orang-orang bertanya, apakah kemampuan dan skill itu penting? Apakah itu penting? Dan apakah gunanya? Untuk apa saya punya skill? Banyak sekali yang namanya skill. Namun di sini saya akan sampaikan ada 4 skill dasar yang teman-teman harus dapatkan dan harus dipelajari. Apa saja itu? Banyak skill tambahan, tapi kita banyak skill tambahan itu kita kesampingkan terlebih dahulu karena kita fokuskan ke 4 ini ya. Ini mengapa kita pentingnya untuk mendapatkan skill baru yang harus kita miliki, teman-teman ya. Jadi saya akan umpamakan seperti ini. Aplikasi atau smartphone, laptop, dan another devices itu pasti perlu yang namanya update dan upgrade. Sama halnya seperti kita, diri kita juga harus diupdate dan di-upgrade, bukan di-download atau uninstall. Apa sih yang ingin kita dapatkan ketika kita kuliah dan sekolah? Ada yang lembar yang namanya ijazah. Coba bayangkan, temanmu ada 5.000 orang dalam sekolah atau kuliah. Dan semuanya nanti kemungkinan besar akan mendapatkan ijazah yang sama dengan kamu. Setelah lulus, apa sih pembeda kamu dengan mereka? Yaps, kemampuan. Kemampuan pasti berbeda-beda. Dan pada saat ini yang sangat dibutuhkan adalah kemampuan yang lebih bagi teman-teman. Nah, jadi harus improve diri secepat mungkin. Ketika sudah lulus kuliah, setelah lulus sekolah, punya skill baru, dan teman-teman pasti akan mendapatkan nilai lebih. Baik, tadi kita lanjut saja. Yang pertama adalah public speaking. Berbicara depan umum itu memang tidak mudah bagi setiap orang. Namun, itu sangat penting pada saat ini, teman-teman. Public speaking, bicaranya di depan cermin, terkadang di depan handphone sambil ya pura-pura ngomong di depan orang banyak. Sederhananya ya nge-vlog lah seperti itu ya. Teman-teman bisa dicoba karena punya smartphone semuanya, jadi bisa dicoba itu. Kedua, leadership atau kepemimpinan. Ini sangat penting sekali, teman-teman. Yang namanya leadership atau kepemimpinan saat ini sangat dibutuhkan, teman-teman. Kamu bisa memanage sesuatu, kamu bisa mengorganisir sesuatu. Yang paling utama juga adalah mengorganisir diri sendiri. Leadership itu bisa kamu lakukan dengan kebiasaan yang disiplin. Bagaimana memanage uang, kalau punya uang. Bagaimana memanage perasaan, bagaimana memanage waktu, bagaimana memanage skill, bagaimana memanage tujuan hidup, bagaimana memanage tujuan atau goals kamu. Bagaimana cara kita menggalinya? Pasti teman-teman harus mengikuti organisasi atau komunitas. Yang ketiga adalah bahasa asing. Bahasa Inggris juga terutama. Nah, teman-teman juga harus bisa berbahasa asing di era saat ini. Ketika kita mau diterima di pekerjaan atau ikut program-program lain, itu diutamakan yang bisa berbahasa asing. Dalam hal ini berbahasa Inggris. Sebenarnya sih kalau bahasa Inggris zaman sekarang itu udah biasa, teman-teman. Jadi kita tuh harus improve lebih. Ketika teman-teman bisa berbahasa Inggris ditambah bahasa lain, wis mantap. Bahasa Mars misalnya atau Jupiter, enggak. Maksudnya bahasa asing lainnya. Misal seperti bahasa Jepang. Watashi wa no namae. Terbalik. Watashi no namae wa Muhammadu Hafiz Al-Furqan. Bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Korea dan lain sebagainya. Kalau teman-teman bisa, itu semakin banyak, semakin besar peluang dan semakin besar poin plus bagi teman-teman nilainya. Dan yang keempat adalah desain, edit video. Nah, jadi sebenarnya pada saat sekarang ini desain itu sangat penting, teman-teman, dan juga edit video. Karena juga nih pengalaman. Ketika kita mau apply di salah satu program atau kita mau kuliah lanjut atau juga kita mau kerja nanti ya, teman-teman, di masa yang akan datang. Zaman sekarang aja itu sudah biasa disuruh buat video perkenalan, introduce yourself, atau disuruh buat desain ini atau disuruh poster ini. Nah, jadi teman-teman harus bisa. Sebenarnya aplikasi untuk edit foto tuh udah banyak ya di smartphone teman-teman. Ya, kalau mau edit video dari smartphone itu ada yang namanya Filmora Go, ada KineMaster dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman akses. Dan
dicobalah untuk berkarya melalui kedua hal itu ya, seperti buat poster atau membuat video motivasi, atau mau menggabungkan video, membuat kata-kata motivasi terus diupload di sosial media. Keempat itu tadi teman-teman adalah skill dasar yang harus teman-teman ambil, harus teman-teman kuasai, karena ketika teman-teman sudah menguasai keempat tersebut, maka yang lain akan ikut dengan sendirinya. Nih, kalau teman-teman punya usaha contohnya, saya mau jual pakaian nih Kak, kebetulan saya juga bisa menjahit, itu skill saya nih, saya mau improve lagi. Baik, dan keempat skill ini menjadi nilai tambahmu nanti dan mendorong bahwa kesuksesan kamu ada di depan mata. Dari segi public speaking, kamu bisa menjelaskan keunggulan dari produkmu kepada orang lain. Segi leadership, kamu bisa memanage keuangan, kamu bisa memanage waktu, kamu bisa memanage produk. Bahasa asing, kamu bisa mempromosikan lebih jauh produk kamu. Nomor 4 adalah desain tadi dan video. Nah, jadi teman-teman bisa membuat posternya, teman-teman bisa membuat iklan videonya semenarik mungkin, sehingga keempat ini dikolaborasikan menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Itu baru di segi usaha, belum di segi organisasi, belum di segi komunitas, belum di segi teman-teman nanti mau kerja atau mau kuliah lanjut di luar negeri. Well, if you want to improve your skills, the first thing you must do is, motivasinya apa? Motivasi terbesar kamu tuh ngapain mau mengimprove skill kamu? Jadi kita tuh harus ada motivasinya teman-teman. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa motivasi tuh kayak ambulan tanpa iu-iu. Jadi kita tuh harus ada niat terlebih dahulu. Saya mau melakukan ini karena apa? Saya melakukan ini karena saya ingin membanggakan kedua orang tua. Dengan cara apa? Dengan cara saya ingin mengikuti program-program, perlombaan-perlombaan dengan 4 skill ini. Saya cuma mau improve diri aja Kak, daripada nganggur rebahan di rumah ya kan. Itu bukan tujuan teman-teman. Yang pasti tujuannya itu, wah saya ingin mengikuti program ini nih, saya ingin menang di lomba ini nih, saya ingin berkarya di sosial media nih, saya ingin mempunyai pasangan, itu belum ya. Saya ingin mencoba berjualan online deh, saya ingin melamar pekerjaan deh, saya ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri deh, saya ingin mendapatkan nilai terbaik di perkuliahan saya. Pokoknya teman-teman buat deh itu dalam satu list di buku yang namanya Dream List atau Dream Book. Jadi teman-teman kalau udah disiapkan nih motivasinya, pasti akan termotivasi lebih ketika belajar hal yang baru. Fokus satu skill dalam 1 minggu itu juga penting. Jadi kita tuh jangan sampai 1 hari itu kita fokuskan 4 skill semuanya. Nanti kalau sudah 1 hari dicoba dengan hal yang baru, walaupun itu awalnya memang sangat sulit ya, karena itu bukan kebiasaan atau hobi kita. Tapi ingatlah teman-teman bahwa kemampuan baru itu bukan dari lahir sih sebenarnya. Itu karena kita setiap hari atau setiap waktu melakukannya. Bahasa asing. Nah, setelah itu baru kita improve bahasa asing kita. Jadi mulai sekarang nih, kalau teman-teman mau mengimprove bahasa Inggris, saya ada tips dasarnya, yaitu mulailah setiap hari pakai bahasa Inggris, baik itu dalam smartphone kamu, dalam keseharian kamu, cobalah bisa bicara bahasa Inggris. Jadi smartphone tuh di setting, di pengaturannya kamu ubah bahasa Inggris, gak apa-apa, namanya belajar kok. Terus jangan takut salah ya, karena semua orang melakukan kesalahan. Dari kesalahan itu bisa menjadi sebuah keberhasilan. Desain dan video, nah saya mau tantang nih teman-teman nih, bisa dalam 1 hari atau nanti kalau udah bisa belajar teorinya, praktekin membuat desain atau kata-kata mutiara dah. Kalau teman-teman ada kata mutiara, dibuat di aplikasi, terus di-upload di sosial media, atau bisa buat video motivasi juga bisa di-upload di sosial media. Aplikasinya banyak kok, dan tutorialnya semuanya ada di YouTube dan di Google. Semua skill keempat tadi atau semuanya itu teman-teman bisa cari di social media, di YouTube dan di Google tuh sebenarnya udah banyak sekali teman-teman. Mau itu berupa podcast, berupa tulisan, berupa video, atau seminar online seperti saat ini. Setelah itu, teman-teman harus membuat evaluasi dan list. Apakah saya sudah berhasil? Jadi sebelum tidur saya tuh biasanya mencoret list. Kalau udah saya gapai untuk hari ini atau untuk seminggu atau untuk sebulan, bahkan 4 tahun, 5 tahun kemudian, impian tuh insya Allah akan tercapai teman-teman. Baik teman-teman, mungkin ini saja yang dapat bisa saya sampaikan mengenai skills dan bagaimana mengimprove-nya ketika kita stay at home. Oke, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Silakan nanti jika ada pertanyaan dan kita akan diskusi bersama mengenai hal yang penting ini.
Dan saya harap teman-teman selalu semangat dalam menggapai impian dan mencapai goals-goalsnya. Dan yang pasti semangat dalam mencoba hal yang baru, mencoba skills baru untuk mewujudkan impian-impian teman-teman tadi. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.